Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi etika dengan topik etiket. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etiket. Termasuk nanti kita akan ulas apa bedanya antara etika dengan etiket. Istilah etiket itu berasal dari bahasa Prancis yang berbunyi etiquette, yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. Jadi etiket itu di dalam bahasa Prancis ini diartikan sebagai undangan. Undangan yang mengundang adalah raja-raja Prancis. Berarti di sini adalah undangan VIP, undangan khusus, dan pestanya pun yang mengadakan adalah Raja Prancis. Berarti undangan untuk pesta yang khusus. Sedangkan etiket dari bahasa Belanda ini diartikan sebagai secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu. Jadi etiket menurut bahasa Belanda ini adalah secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan. Jadi kalau kita membeli sebuah barang ditempelkan pada sebuah kemasan, lalu di kertas tersebut tertulis nama barang, isi, dan sebagainya, itulah yang dimaksud dengan etiket dari bahasa Belanda. Jadi kalau tadi etiket itu, istilah etiket dalam bahasa Prancis merupakan undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis. Ini berarti sesuatu hal yang istimewa karena yang manggil adalah raja-raja Prancis. Kalau di Belanda etiket itu adalah secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan, ini berarti adalah label. Sedangkan kalau di tempat kita itu etiket, itu peraturan yang tidak tertulis, di mana nantinya di sini aturan tersebut mengatur tata pergaulan masyarakat atau anggota masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi dia itu nanti dipatuhi, dipatuhi oleh masyarakat yang ada di situ di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, etiket dapat diartikan sebagai lebih menitikberatkan pada cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah atau di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi di sini etiket ini nanti akan mengatur masalah kita berbicara, masalah kita berpakaian, masalah kita duduk, menerima tamu, dan sebagainya. Dan ini tidak tertulis. Ini semua warga, semua masyarakat mematuhi karena apa? Karena di sini sudah berlangsung turun-temurun seperti itu. Nah, contohnya kalau di Jawa itu struktur rumah. Struktur rumah itu ada yang namanya pendopo. Ada yang namanya pendopo, itu biasanya digunakan untuk menerima tamu, itu pendopo.
Kemudian kalau tamu itu agak spesial, biasanya nanti ada istilahnya yang di dalam itu untuk khusus tamu khusus. Nah, kalau pendopo itu biasanya untuk tamu-tamu yang umum. Nah, ini gambaran seperti ini adalah termasuk etiket. Termasuk juga cara berpakaian yang dulu pernah saya singgung. Kalau kamu di luar negeri, kamu menggunakan pakaian tank top, pakaian seksi, jalan-jalan di jalan raya, di mall, itu mereka tidak begitu mempedulikan. Sedangkan kalau di Indonesia, apalagi di Jawa, ini dikatakan tidak sopan. Karena apa? Sudah ada etiketnya. Etiket yang berkembang di masyarakat bahwa kalau berpakaian adalah seperti ini. Dahulu pernah saya singgung adalah cara duduk misalkan. Cara duduk dengan mengangkat kaki atau istilahnya jegang kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, cara duduk seperti ini sudah ada etiketnya di Jawa ini. Ini termasuk tidak sopan. Maka ketika kamu duduk seperti itu dengan mengangkat satu kaki saja, itu kamu akan dilihatin orang. Kamu akan dilihatin orang dan dianggap tidak sopan. Atau bahkan bila perlu ada orang yang berani menegur kamu. Nah, ini kalau di Jawa. Beda lain halnya kalau di luar Jawa, karena masing-masing daerah itu ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang di situ berkembang di setiap masyarakat. Karena di sini etiket itu melekat kepada masyarakatnya. Ya. Etiket itu menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misalkan ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkannya dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket. Nah, ini contohnya ini. Adakah peraturan tertulis yang menyatakan menyerahkan segala sesuatu itu dengan tangan kanan? Tidak ada. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita akan memberikan sesuatu, maka kita harus memberikannya dengan tangan kanan. Misalkan kita itu termasuk orang yang kidal, ya. Kita tetap harus memberikannya dengan tangan kanan. Karena apa? Ini kalau di Indonesia ya. Ini kalau di Indonesia, ini berlakunya seperti itu. Karena etiket yang berkembang di Indonesia adalah seperti itu. Jadi ini kalau tidak dipatuhi oleh masyarakat, tidak dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan daerah tersebut, maka dianggap tidak beretiket atau tidak sopan. Nah, etiket di sini boleh dikatakan lebih menitik beratkan pada sikap dan perbuatan yang lebih bersifat jasmaniah atau lahiriah. Jadi, etiket di sini titik beratnya adalah di perilaku jasmaniah. Jadi, yang bisa dilihat oleh mata, oleh panca indera, atau bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi di sini sesuatu hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera tidak bisa diukur dengan etiket. Nah, karena di sini dilihatnya adalah dari perilaku atau wujud dari keseharian orang-orang tersebut di dalam berperilaku. Nah, jadi misalkan kita jalan-jalan, kita pakai pakaian dan sebagainya. Nah, ini mencerminkan diri kita, mencerminkan jati diri kita. Ini dari sisi etiket. Jadi jarang orang yang mengecap yang berpakaian apa ya istilahnya itu tidak karuan atau tidak teratur atau tidak tertib, itu jarang yang mengatakan orang itu adalah orang baik. Di daerah yang mengadopsi etiketnya adalah orang baik itu berpakaiannya rapi dan sopan. Mungkin kalau di daerah yang tidak mengadopsi itu tidak akan dilihat.
Nah, di Indonesia termasuk yang dilihat. Laki-laki beranting. Ini termasuk sesuatu hal di dalam etiket yang tidak dibenarkan. Karena yang dibenarkan beranting itu hanya seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk beranting. Jadi di sini etiket ini melekat di setiap masyarakat, di setiap kehidupan daerah. Jadi bisa jadi etiket masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, sering dikatakan etiket itu tata krama. Jadi nama lain etiket itu boleh dikatakan adalah tata krama. Atau bahasa Indonesianya sering adalah sopan santun gitu ya. Itu etiket. Tata itu adat, aturan, norma, peraturan. Krama itu tindakan. Jadi tata krama itu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ya, jadi contohnya Yogyakarta di sini yang datang ke Yogyakarta itu dari Sabang sampai Merauke. Maka ketika datang ke Yogyakarta yang berlaku yang dikembangkan adalah perilaku sopan santun yang ada di Yogyakarta. Bisa jadi sopan santun yang ada di Yogyakarta ini kalau dibawa keluar Yogyakarta menjadi tidak sesuai. Maka kita sebagai manusia itu diminta untuk bisa, istilahnya kalau dalam peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus bisa menerapkan tata krama atau pola perilaku yang ada di setiap daerah atau di setiap wilayah. Kita tidak bisa memukul rata atau mengeneralisasi bahwa perilaku di Indonesia itu pasti sama. Nah, etiket merupakan aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat yang beradab. Jadi di sini boleh dikatakan aturan-aturan yang konvensional. Aturan-aturan yang tidak melihat dari sisi individu-individu itu apa. Jadi di wilayah tersebut, di masyarakat tersebut, di situ ada muncul pola tata aturan sopan santun dalam bertingkah laku, maka semua individu di situ wajib untuk mematuhinya. Nah, etiket di sini didukung oleh nilai-nilai. Yang pertama, kepentingan umum. Makanya di sini di daerah tersebut, ya, di daerah tersebut berbicaranya adalah di setiap daerah. Di daerah tersebut ini apa kepentingan umum yang berkembang. Itulah yang dijadikan nilai-nilai di dalam etiket. Kemudian nilai-nilai etiket ini didukung juga oleh kejujuran, keterbukaan, dan kebaikan. Jadi yang mendasari perilaku etiket di sini adalah dimulai dari kejujuran, keterbukaan, dan kebaikan. Ini yang mendasarinya. Memang ketika berbicara kejujuran ini sekarang mulai kendor. Tetapi ini adalah hal-hal aturan baku di dalam berperilaku di dalam setiap daerah. Kemudian etiket ini juga didukung oleh kesejahteraan. Maka kadang-kadang itu berkembang untuk masalah pola perilaku, kesopanan, dan sebagainya, itu ketika kesejahteraan dari masyarakat tersebut mulai berkurang, maka kadang-kadang itu yang namanya perilaku-perilaku atau sopan santun itu menjadi pudar. Ini kalau berbicara kesejahteraan. Maka biasanya supaya pola perilaku itu bisa berkembang dengan baik,
ini didukung juga oleh kesejahteraan yang terus meningkat. Lalu etiket ini didukung oleh nilai-nilai. Yang keempat adalah kesopanan dan harga menghargai. Jadi supaya bisa mengembangkan etiket di dalam kehidupan sehari-hari, maka harus dikembangkan pola suatu kesopanan atau harga menghargai. Jadi membangun etiket ini dengan menghargai. Jadi ketika kita itu berjalan, ketika kita itu bertransaksi, ketika kita itu berhubungan dengan sesuatu atau dengan orang lain, maka yang terfikirkan di dalam benak kita adalah kita menghargai orang lain. Jadi misalkan transaksi, kita jual beli. Nah, biasa ketika kita itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan umum. Kalau yang namanya jual beli, kalau di Indonesia ini selalu menawar. Nah, apakah dilarang menawar di Indonesia? Tidak dilarang. Tetapi di dalam menawar di sini kita juga harus menghargai. Pertama adalah pedagangnya, yang kedua adalah pembeli yang berikutnya kalau di situ yang membeli banyak. Karena kadang-kadang ketika terjadi transaksi tawar-menawar itu bisa jadi itu prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu istilahnya kita menghargai. Siapa yang dihargai? Pedagang, yang kedua adalah pembeli yang lain. Kemudian yang kelima yang mendukung etiket itu adalah diskersi atau pertimbangan penuh pikir, mampu membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan yang boleh dikatakan. Jadi nilai-nilai yang mendukung etiket di sini kita harus tahu diskresi atau discretion. Discretion itu adalah sesuatu hal yang bisa dirahasiakan atau yang tidak dirahasiakan. Jadi kita harus istilahnya dalam bahasa Jawa itu manpapan. Kita di dalam berbicara itu pada tempatnya, sesuai dengan kondisinya. Kan gitu. Jadi misalkan kita berbicara tentang ekonomi, ya kita berbicaranya tentang ekonomi. Jangan sampai ketika kita berbicara ekonomi, tiba-tiba muncul berbicara tentang politik. Ini adalah sesuatu yang tidak diskresi atau discretion atau yang sesuatu hal yang tidak dirahasiakan. Nah, kita juga ketika berbicara dengan orang lain, ini kita juga walaupun kita tahu rahasia orang tersebut, kita tidak boleh memunculkan dari apa yang dirahasiakan oleh orang tersebut. Nah, ini kalau di dalam perkembangan saat ini malah menjadi komoditas. Yaitu istilahnya gosipnya. Atau dalam bahasa agama adalah ghibah. Nah, makanya agama tidak membenarkan ghibah itu karena ini. Karena di dalam etiket secara manusia saja yang non agama konvensional itu adalah tanpa agama saja, itu melarang yang namanya orang itu berbicara dengan membuka rahasia. Atau dalam bahasanya agama adalah membuka aib. Ini di dalam konvensional saja, ilmu konvensional saja melarang, apalagi di dalam agama. Padahal kalau yang namanya sudah menggibah, itu waduh, atau menggosip, itu ibaratnya makanan. Itu makanannya tuh enak, masih hangat, tersaji di depan mata, kondisi perut kosong. Wah, itu lahap sekali. Makanya ketika kita itu berbicara atau berdialog atau bertemu dengan orang lain, kita di sini harus mampu menahan atau bahasa Jawanya itu manpapan.
Kalau ini sesuatu hal yang tidak perlu dibicarakan, ya jangan kita bicarakan. Kalau ini ada yang berhubungan dengan yang dibicarakan, kalau ini adalah sesuatu hal yang rahasia, ya jangan kita ungkap. Nah, kadang-kadang itu kalau di dalam ghibah itu tidak terasa itu. Muncul dengan enak dan begitu muncul itu enaknya luar biasa. Nah, ini kita harus belajar untuk menahan diri jangan sampai kita berghibah. Ghibah itu kalau salah itu muncul yang namanya fitnah. Kalau benar namanya khianat. Nah, makanya kita itu ketika berbicara, ketika kita itu berdiskusi, ini kita juga harus hati-hati. Karena inilah etiket itu di situ. Nah, etiket ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah secari kertas yang ditempelkan pada kemasan barang dagangan yang menurut keterangan nama, sifat, isi, asal mengenai barang tersebut. Juga diartikan sebagai tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antar manusia atau sesama manusia. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu etiket itu bisa diartikan seperti bahasa Belanda tadi, yaitu istilahnya kalau kita membeli suatu barang itu pasti ada tempelan di barang tersebut atau istilahnya label. Nah, label tersebut biasanya tertulis nama, sifat, asal barang, cara pemakaian, ini adalah etiket. Itu biasanya ditempel di situ. Sedangkan kalau diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lainnya juga diartikan sebagai tata cara dalam masyarakat. Yaitu yang berkembang di dalam masyarakat dalam rangka memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Nah, ini kalau kita misalkan kita kompilasi, kita gabungkan, maka kita kalau menjalankan etiket, ini ibaratnya kita itu boleh dikatakan melabelisasi diri. Melabelisasi diri terhadap diri kita atas apa semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya tadi saya kasih contoh, laki-laki beranting, bertato di Yogyakarta atau ya khususnya di Yogyakarta atau di Indonesia, maka kita boleh dikatakan seperti melabelisasi diri bahwa saya itu adalah orang yang tidak baik. Kenapa? Karena label apalagi di Yogyakarta, jadi label di Indonesia itu yang namanya laki-laki beranting, bertato itu dianggap sesuatu hal yang tidak baik. Makanya kalau kita itu pakai pakaian seperti itu, kita sama halnya melabeli diri kita sebagai orang yang tidak baik. Nah, kalau mau seperti itu ya kita di negara-negara yang mengadopsi etiket dengan kebebasan yang lebih tinggi. Kalau di Yogyakarta itu tidak bisa. Seorang wanita pakai pakaian seksi jalan-jalan ke mall, ya kita sama aja wanita tersebut melabeli diri dia bahwa saya itu wanita nakal. Wanita yang tidak baik. Ini adalah label. Karena apa? Etiket itu bisa dikatakan label. Nah, etiket dalam masyarakat itu memelihara hubungan antar sesama manusia. Nah, sama aja kita juga melabeli diri kita itu dengan perilaku sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah etiket. Nah, apa manfaat etiket? Jadi dengan kita berperilaku dengan baik, kita menjaga sopan santun, apa yang manfaat yang diperoleh? Yang pertama adalah memupuk persahabatan agar kita itu diterima dalam pergaulan.
Kalau kita menjalankan sesuatu hal itu sesuai dengan tata aturan, sopan santun yang berkembang di masyarakat sekitar, termasuk cara berbicara, cara kita berhubungan, maka kita akan memperoleh suatu persahabatan. Apa yang berkembang di situ? Jadi kita itu harus perhatikan yang berkembang di masyarakat itu apa. Maka kita yang lakukan adalah seperti itu. Ini memupuk persahabatan. Yang kedua adalah untuk menyenangkan serta memuaskan orang lain. Jadi ketika kita itu berperilaku sesuai sopan santun yang berkembang di masyarakat, itu orang itu akan senang. Tidak akan mencaci maki, tidak akan menghujat, tidak akan mengumpat. Seperti itu. Nah, contoh ya, misalkan ini yang sering terjadi. Mahasiswa menghubungi dosen. Ya, mahasiswa menghubungi dosen jam 12 malam atau jam udahlah lewat jam 9 malam saja ya. Etiket yang berkembang di Yogyakarta itu seperti apa? Di Yogyakarta dan mayoritas di Jawa itu yang namanya berhubungan via telepon setelah jam 9 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada sesuatu hal yang emergency atau sesuatu hal yang krusial, darurat, atau sesuatu hal yang sangat penting. Nah, kalau seorang mahasiswa menghubungi dosen hanya untuk keperluan misalkan, keperluan sesuatu hal yang itu sebenarnya bisa ditunda besok pagi. Apa reaksi dari dosen tersebut kalau dosen itu sesuatu hal yang dia itu memegang teguh sopan santun yang ada di masyarakat. Dia akan mengatakan, oh ini mahasiswa ini keterlaluan, dia tidak tahu waktu. Ini namanya menghujat atau mengumpat. Nah, kalau di dalam agama ini seperti ini adalah sesuatu doa yang pasti dikabulkan. Dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa, ini pasti dikabulkan. Nah, ini yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Ini termasuk perilaku yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau misalkan itu mahasiswa ketemunya dosen yang tanda kutip killer gitu ya. Ya siap-siap saja nilainya tidak akan mungkin nilainya bagus. Menghubungi sudah jam 9 malam lebih atau malah jam 12 malam saat saya walaupun dosen itu masih bangun ya. Kalau itu dosen killer, wah, sudah siap-siap aja nilainya jangan berharap bisa dapat C itu sudah alhamdulillah. Ini gambarannya seperti itu. Yang ketiga adalah manfaat etiket ini adalah untuk membina dan menjaga hubungan baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan antar teman. Jadi ketika kita itu melakukan suatu hubungan antar manusia dalam suatu lingkungan, kita menjaga etiket yang berkembang di masyarakat tersebut, kita mematuhi sopan santun yang berkembang di sana, maka kita itu akan menjaga hubungan baik dengan anggota lingkungan tersebut. Kita tidak akan saling jatuh menjatuhkan, kita tidak akan saling hujat menghujat dan sebagainya. Karena apa? Karena di situ kita menjaga hubungan baik. Yang keempat adalah dengan kita melakukan perilaku sopan santun sesuai dengan etiket yang berkembang di masyarakat, kita memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Alias kita menjadi pede, memiliki percaya diri tinggi karena apa? Kita tidak memiliki kekurangan, kita tidak memiliki kesalahan, sehingga ketika kita berbuat karena sudah sesuai dengan tata aturan yang berlaku di masyarakat, kita bisa percaya diri. Tapi kalau kita melanggar, ya siap-siap aja, kita pasti akan gundah, tidak percaya diri, dan sebagainya. Nah, etiket ini juga bermanfaat untuk tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Jadi di sini kalau kita itu berperilaku sesuai etiket atau sopan santun yang berkembang di masyarakat,
kita akan menjaga diri jangan sampai menyakiti atau menyinggung hati orang lain. Kenapa? Kita akan berusaha untuk apa? Untuk selalu bisa menyenangkan hati orang lain. Kita akan berusaha untuk selalu bisa menyenangkan hati orang lain. Itu adalah manfaat etiket. Contoh etiket di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan telepon. Contoh etiket di dalam penggunaan telepon. Misalkan ketika telepon berdering, maka segera angkat telepon. Ini adalah salah satu bentuk etiket. Kemudian yang kedua, jaga volume nada dering telepon, jangan terlalu keras. Jadi kalau kita membawa handphone di ruangan yang tertutup atau di ruangan yang di situ banyak orang, maka nada deringnya kita sedikit kurangi. Jadi kalau mungkin nada dering kita perkeras ketika mungkin kita sedang berkendara di jalan raya sehingga kita tahu kalau kita itu dihubungi. Jadi ketika sudah masuk ke dalam sebuah ruangan, di situ ada banyak orang, maka kita kurangi volumenya. Yang ketiga, jaga volume suara sehingga tidak mengganggu teman. Jadi ketika kita sedang bertelepon, kemudian di sebelah kita itu ada orang lain yang tidak sedang bertelepon, maka kita jaga suara kita agar tidak mengganggu orang di sebelah kita. Tetapi kadang kita itu memiliki volume suara, tidak usah teriak saja suaranya sudah keras. Nah, kalau demikian, maka secara etiket yang baik di dalam bertelepon, kalau tipe suara kita adalah suara yang keras, maka kita beralih keluar, menjauh dari orang di sekitar kita. Cari tempat yang sepi, di situ tidak ada orang lain. Kemudian yang keempat adalah jangan tinggalkan HP di meja sembarangan. Jadi yang keempat adalah etiket di dalam penggunaan telepon. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, kita membawa handphone lalu kita telah letakkan sembarangan di meja, lalu kita tinggal. Ini kita dianggap tidak memiliki etiket. Dan resikonya juga berat. Kalau nanti terjadi kehilangan, pasti kita akan menuduh orang di sekitar meja kita yang mengambil. Kemudian contoh penggunaan etiket yaitu pada saat SMS atau sekarang ini dikenal dengan WhatsApp Messenger ya. Ada WhatsApp Messenger, ada Telegram dan sebagainya. Nah, di sini ada etiketnya. Misalkan ketika kita harus menghubungi dosen atau guru atau orang yang dihormati, maka yang perlu diperhatikan supaya kita ini termasuk orang yang beretiket adalah yang pertama, perhatikan waktu pengiriman pesan. Mengirim pesan pada saat hari dan jam kerja. Jadi kalau itu berhubungan dengan profesi kerja, maka kita mengirimnya adalah pada saat jam kerja. Kalau itu berhubungan dengan pribadi, silahkan di luar jam kerja, tetapi ada batasannya. Setiap daerah ada berbeda-beda batasannya. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, itu batasannya adalah jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau lebih dari itu biasanya bersifat yang emergency, yang gawat darurat ataupun yang harus segera. Kalau cuma sekedar pesan-pesan dari mahasiswa dan sebagainya, itu termasuk yang bisa ditunda besok pagi, maka tunda besok pagi. Kemudian ketika kita akan mengirimkan pesan dimulai dengan sapaan. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, jadi di situ adalah dengan sapaan. Kemudian yang ketiga, sebutkan identitas. Nah, banyak kita merasa karena kita sudah menyimpan nama
orang tersebut kita berpikir dia itu juga menyimpan nama kita, maka kita langsung segera SMS, segera WhatsApp-an, segera ngirim telegram dan sebagainya tanpa menyebutkan identitas. Kalau yang bagus itu kita menyebutkan identitas kita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Di sini dari Pak Suprono, misalkan seperti itu. Kemudian tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Jadi sifat SMS itu singkatan dari short message ya. Namanya aja short message, itu adalah pesan pendek. WhatsApp Messenger itu sebenarnya adalah pengembangan dari SMS. Maka seyogyanya ketika kita menggunakan WhatsApp Messenger itu kata-kata yang kita tulis adalah yang singkat-singkat. Ya, jangan panjang-panjang dan sebagainya. Kemudian ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Jadi misalkan kita itu tidak merasa salah, kita juga awali dengan mohon maaf. Siapa tahu ya dengan messenger kita itu yang bersangkutan kurang berkenan atas messenger yang ada, maka kita seyogyanya adalah minta maaf. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Jadi perilaku etiket di dalam kita berkomunikasi via messenger ini adalah seperti ini. Ya, jadi diawali dengan salam, sebutkan identitas, sampaikan pesan secara singkat, mohon maaf, dan akhiri dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa adalah kirim pada saat jam-jam yang ideal, yang normal, yaitu jam kerja berarti antara jam 8 sampai jam 4, atau misalkan itu adalah ada unsur pribadi, maka maksimal jangan sampai lebih dari jam 9 malam. Perbedaan etika dengan etiket. Jadi dulu kita sudah mempelajari etika, nah perbedaannya di mana? Etiket itu lebih menitik beratkan pada sikap dan perbuatan yang lebih bersifat jasmaniah, lahiriah saja. Sedangkan etika itu menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat rohaniah. Jadi kalau etiket ini dinilainya dilihat dari sisi jasmaniah, lahiriah. Sedangkan kalau etika ini tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Jadi termasuk di dalam apa yang ada di dalam hati kita yang nanti muncul di permukaan, ini dilihat dinilai sebagai etika. Kalau etiket adalah cuma dilihat dari sisi lahiriah saja. Etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi kalau etiket itu berhubungan dengan tata cara yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya tadi, bagaimana caranya bertelepon, bagaimana caranya mengirim messenger. Ini adalah berhubungan dengan tata cara. Sedangkan etika di sini menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misal, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Di sini boleh dikatakan jangan mencuri merupakan norma etika. Nah ini, jadi di sini ada suatu cara, kemudian ada normanya. Nah, berarti di sini ada kaidah-kaidah yang berhubungan, kalau berbicara norma berarti berbicaranya juga masalah keagamaan, adat istiadat, budaya,
dan sebagainya. Jadi tidak hanya cara orang melakukan, tetapi juga dikaitkan dengan di situ budaya yang berkembang seperti apa, lalu agamanya seperti apa. Nih, etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Jadi kalau berbicara etiket, ini berhubungan dengan orang lain. Ya, bukan hanya berhubungan pada diri sendiri, tetapi berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau di situ cuma ada diri kita sendiri, maka ini tidak perlu etiket. Beda dengan etika. Jadi kalau etika di sini berlaku baik sedang sendiri maupun bersama orang lain. Jadi perbedaannya kalau etika di sini sama etiket, kalau etiket itu sendirian ini tidak berlaku karena etiket baru berlaku kalau di situ ada orang lain. Kalau etika sendiri dan ada orang lain ini berlaku. Karena tadi dikaitkan dengan agama, adat istiadat, maka ketika berbicara agama berarti di situ ada kita diri sendiri, ada juga dengan orang lain. Etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Jadi etiket itu relatif. Setiap daerah itu berbeda-beda. Setiap budaya itu berbeda-beda. Etiket yang berkembang di daerah istimewa Yogyakarta pasti berbeda dengan etiket yang berkembang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Itu akan berbeda. Makanya bersifat relatif. Sedangkan etika itu bersifat absolut. Artinya di daerah istimewa Yogyakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, dan sebagainya, itu berlakunya sama. Contoh tadi, mencuri. Mencuri dimanapun dia berada, entah itu di Indonesia, di Malaysia, di Australia, semuanya sama. Mencuri adalah perilaku yang buruk. Nih, ini adalah bedanya etika. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Etika memandang manusia dari segi dalam. Orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Sebab orang yang bersifat etis pasti orang yang sungguh-sungguh baik. Jadi di sini kalau etiket ini cuma dilihat dari lahiriah saja. Jadi istilahnya bisa ya walaupun hatinya tidak. Tetapi kalau etika itu dilihat. Ya ini benar ya atau tidak. Jangan-jangan di depan orang bilang ya, di belakang orang dia bilang tidak. Nah ini, makanya di dalam etiket ini orang bisa munafik. Tapi di dalam etika, orang tidak bisa munafik. Orang munafik termasuk tidak beretika. Demikianlah pembahasan materi etika dengan topik etiket pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.